memulai materi pelajaran ekonomi, saya akan memperkenalkan diri sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Kemudian mungkin selanjutnya pada waktu atau lain kesempatan siswa sekalian juga memperkenalkan dirinya kepada kita semua untuk kita saling kenal. Tentu ini bisa kita lihat biodata saya sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Ini nama lengkap saya. Kemudian alamat, agama, kemudian nomor HP atau WA, ini bisa dicatat. Nanti juga pada pembelajaran di kelas kita akan senantiasa berinteraksi juga melalui sosial media, WhatsApp. Kemudian pendidikan, tentu saya sebagai pembina pernah seperti siswa sekalian pernah sebagai siswa. Pendidikan saya SD ini di Makassar tamat tahun 1983. Kemudian SMP saya di Makassar, SMP 5 Makassar, tamat tahun 1986. Kemudian setelah tamat SMP, melanjutkan ke SMA Negeri 5 Makassar, tamat tahun 1989. Lalu melanjutkan di perguruan tinggi di IKIP, sekarang namanya Universitas Negeri Makassar atau UNM, jurusan pendidikan usaha, tamat tahun 1995. Kemudian pekerjaan tentu ini di SMA Negeri 7 Wajo sebagai guru mata pelajaran ekonomi dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Juga selain sebagai pembina mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan, juga diberi tugas tambahan sebagai koordinator koperasi siswa Wira Mandiri Cendana SMA Negeri 7 Wajo. Kemudian siswa sekalian, ini saya juga sebagai admin Kuiper School di Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian juga nanti siswa sekalian bisa mencatat email saya, ya, email saya. Kemudian juga di website saya juga perlu dicatat, karena di website saya, website pribadi, ada beberapa informasi penting terkait dengan referensi pembelajaran kita, ya. Ada beberapa terkait dengan mata pelajaran ekonomi dan prakarya dan kewirausahaan. Itu banyak informasi yang bisa kita peroleh di website saya. Lalu kemudian di YouTube juga ada channel saya. Ya, tentu siswa sekalian juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan video pembelajaran, video-video lain yang mendukung tentang proses pembelajaran kita di SMA Negeri 7 Wajo. Siswa sekalian, tentu dalam proses pembelajaran kita ini, ya, tentu saya sampaikan tadi, saya mengajar mata pelajaran ekonomi dan prakarya dan kewirausahaan. Siswa sekalian, barangkali saya perlu pertegas bahwa ada beberapa hal penting yang perlu kita catat. Seperti tadi, ya, email saya ini nurdin6935@gmail.com. Kemudian website pribadi saya ini adalah www.ekonurdin.com. Kemudian sosial media ada Facebook ini. Kemudian di YouTube juga siswa sekalian
Ini Nurdin Channel, nanti juga bisa diikuti di situ, karena beberapa video-video pembelajaran penting atau hal-hal yang lain terkait dengan apakah terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kegiatan kita di SMA Negeri 7 Wajo. Ya. Kemudian, aplikasi yang digunakan sekalian dalam pembelajaran kita, ya, ada learning, ini Kuiper School, ya, Kuiper School, kemudian WhatsApp, ya, WhatsApp, kemudian juga nanti saat-saat tertentu kita bisa melakukan video pembelajaran langsung, ya, ada aplikasi Zoom, ya. Di Kuiper School saya minta siswa sekalian untuk membuat akun, karena ini nanti tugas-tugas belajar dari rumah itu kita di Kuiper School, ya. Jadi saya harap semua siswa kelas 10 yang saya ajar ini segera membuat akun Kuiper School, ya. Saya juga sudah mengirim tutorial bagaimana cara membuat akun Kuiper School bagi siswa. Perlu disiapkan, jadi dalam pembelajaran ekonomi, siswa sekalian perlu menyiapkan, yang pertama ada laptop atau Android, kemudian ada buku catatan ekonomi, ya. Tentu dalam buku catatan ekonomi mencatat hal-hal yang terkait dengan apa yang kita melakukan, termasuk misalnya SKKD, pembelajaran kita, tujuan pembelajaran, dan hal-hal yang memang penting untuk kita catat dalam proses pembelajaran kita. Kemudian siswa sekalian perlu juga menyiapkan referensi buku-buku pelajaran, ya. Ini Anda bisa mungkin pinjam di perpustakaan, atau ini banyak di internet, bisa kita download e-book, ya, yang mendukung pembelajaran kita, ya, referensi. Sekian, terima kasih informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya siswa sekalian yang dalam mengikuti pembelajaran ekonomi dan prakarya di SMA Negeri 7 Wajo. Sekira demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi, perlu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Di sini kompetensi dasar 31 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ya. Indikatornya adalah pada pertemuan pertama ini, pekan pertama ini adalah menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, kemudian mengidentifikasi manfaat dan tujuan pembelajaran ilmu ekonomi, menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, kemudian mendeskripsikan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, berikutnya menjelaskan pengertian kebutuhan, berikutnya lagi mendeskripsikan macam-macam kebutuhan, selanjutnya menentukan skala prioritas kebutuhan manusia, berikutnya mendeskripsikan macam-macam alat pemuas kebutuhan, kemudian yang terakhir adalah mendeskripsikan jenis-jenis kegunaan barang dan jasa. Inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan pekan pertama ini. SKKD-nya tadi, kompetensi dasarnya, ini adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Baik siswa sekalian, kita sekarang membahas materi kita pada pertemuan pertama ini.
Pada materi kita bisa lihat peta konsep. Bab pertama, jadi kita membahas secara keseluruhan pada materi semester ganjil. Pada bab pertama ini kita membahas tentang konsep ilmu ekonomi, kemudian bab 2 ini ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian bab 3 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian bab 4 tentang terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Jadi ada 4 bab pada pembelajaran ekonomi kita pada semester 1. Pada bab pertama yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu adalah konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi. Tentu ada siswa sekalian yang bertanya, apakah ilmu ekonomi itu? Ya, jadi kemudian tujuan pembelajaran kita dalam konsep ilmu ekonomi ini, jadi siswa sekalian dengan membaca buku, melakukan diskusi dengan temannya, maka nanti tujuan yang akan kita capai adalah di sini adalah bisa siswa sekalian bisa menjelaskan pengertian sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Kemudian ilmu ekonomi teori dan terapan, ya, terkait dengan teori ilmu ekonomi terapan dan tindakan ekonomi, motif ekonomi, penerapan prinsip ekonomi, masalah ekonomi, dan konsep biaya peluang. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kedua adalah setelah juga siswa membaca beberapa referensi, siswa itu dapat mendeskripsikan pilihan, ya, kebutuhan dan keinginan, ya. Jadi kebutuhan dan keinginan dan menyusun skala prioritas kebutuhan. Prioritas itu ya yang diutamakan. Skala prioritas berarti skala kebutuhan yang diutamakan. Selanjutnya setelah membaca juga beberapa referensi tentang kebutuhan, materi kebutuhan, siswa itu mampu menjelaskan berbagai macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi ada di sini macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang terakhir setelah melakukan pengamatan, ya, Anda membaca, mengamati, ya, melakukan diskusi, maka siswa juga sudah mampu menyajikan hasil pengamatan tadi tentang kelangkaan, biaya peluang berdasarkan informasi yang siswa peroleh secara relevan. Lanjut. Nah, sekarang untuk mengenal ilmu ekonomi, ya, siswa itu mampu mengenal ilmu ekonomi, kemudian mampu menggolongkan ilmu ekonomi, kemudian bisa melihat penerapan prinsip ilmu ekonomi itu, kemudian ini ada konsep kelangkaan dan biaya peluang. Kelangkaan dan biaya peluang. Nah, sekarang tadi mungkin siswa ada yang bertanya, ya, apa itu ilmu ekonomi? Sekarang kita mau tahu lebih dekat ilmu ekonomi itu. Ya. Jadi ilmu ekonomi ya
Jadi menurut ilmuwan ekonomi James Keynes, ya. Jadi ini ada beberapa tokoh ilmu ekonomi, beberapa tokoh ilmuwan ekonomi yang mendefinisikan ilmu ekonomi itu seperti apa. Kalau menurut James Keynes, ya, katanya ilmu ekonomi itu merupakan suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Itu menurut James Keynes. Lalu kemudian ada ilmu yang lain, itu dari ada beberapa ilmuwan dari yang lain, misalnya menurut Adam Smith, ini ekonomi berasal dari bahasa Yunani, berarti peraturan rumah tangga. Kemudian ilmu ekonomi dipopulerkan oleh Adam Smith, ya, itu lahir atau hidup pada tahun 1723 sampai 1790, yang membawa pengaruh besar pada perkembangan ilmu ekonomi itu. Kemudian Adam Smith itu menulis dalam bukunya berjudul The Wealth of Nation. The Wealth of Nation. Di dalam buku tersebut itu yang dibahas adalah adanya kebebasan alami, ya, dan invisible hand. Invisible ini kalau kita artikan adalah tangan-tangan kentara, ya. Ya, dari yang teori dari Adam Smith itu dalam bukunya tadi, masa kemunculan katanya ilmu ekonomi itu, ya, masa kemunculannya menurut Adam Smith dikenal dengan periode pencerahan bagi sebagian besar manusia. Ya. Kemudian bagaimana kita menggolongkan ilmu ekonomi itu? Ya, ternyata memang dalam ilmu ekonomi itu ada 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif. Ini terkait dengan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya, ya, berdasarkan fakta dalam perekonomian. Jadi penggambaran kondisi ekonomi pada suatu daerah atau negara. Kemudian ada juga kita kenal ilmu ekonomi teori, ya. Tadi berdasarkan deskriptif, sekarang kita kenal juga ilmu ekonomi teori, yaitu adalah konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian berikutnya ini ada ekonomi mikro. Ya, ekonomi mikro, ya, ada juga yang disebut dengan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu adalah mengkaji pilihan dan interaksi individu yang memproduksi dan mengkonsumsi, mengonsumsi suatu produk dalam suatu perusahaan atau industri. Ya. Jadi kita ingat siswa sekalian, mikro adalah berarti interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi suatu barang dalam suatu perusahaan atau industri. Kemudian yang berikutnya ini, ekonomi makro adalah kegiatan perekonomian yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Jadi siswa sekalian kita ingat saja, makro adalah secara keseluruhan dalam mekanisme kerja dalam perekonomian secara keseluruhan. Ya. Kita kenal makro dalam pengertian umum kan adalah besar, menyeluruh. Kalau mikro tadi adalah yang terkait dengan interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi suatu barang dalam suatu perusahaan. Penggolongan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ya, penerapan ilmu ekonomi ini adalah bagaimana. Ya, kita lanjut tadi tentang penggolongan ilmu ekonomi, ya. Ini yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Penerapan ilmu ekonomi itu adalah bagaimana kita menjelaskan cara kerja sistem perekonomian untuk mengatasi masalah
masalah ekonomi dalam masyarakat. Jadi ini sudah sampai pada mengatasi masalah perekonomian dalam masyarakat. Kemudian bagaimana penerapan prinsip ilmu ekonomi itu? Ya, ini ada tindakan ekonomi, ada motif ekonomi, ada prinsip ekonomi. Jadi ini sudah merupakan tindakan atau penerapan prinsip ilmu ekonomi. Ya, tadi dalam tindakan ekonomi ini adalah tindakan yang bersifat rasional, ada tindakan yang bersifat irasional. Perlu siswa ketahui bahwa tindakan rasional itu adalah tindakan tidak berdasarkan akal yang sehat, ya. Tindakan ekonomi rasional, ya, adalah tindakan ekonomi berdasarkan akal yang sehat. Kalau ini adalah tindakan irasional, adalah tindakan yang tidak sehat. Ya, katakanlah misalnya di sini boros, ya. Kemudian kalau di sini mungkin hemat, ya. Nah, ini kalau boros ya dikatakan tidak tindakan ekonomi rasional. Kemudian dalam motif ekonomi, ini motif ekonomi dalam kegiatan produksi, ya. Dorongan, motif itu dorongan. Jadi dorongan orang melakukan kegiatan produksi, dorongan orang melakukan kegiatan konsumsi, ya, dorongan orang melakukan kegiatan distribusi, ya. Jadi motif itu adalah dorongan, siswa sekalian. Lanjut kita siswa sekalian, ini terkait dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini kita lihat penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Kemudian di sini adalah penerapan prinsip ekonomi dalam produksi, kemudian prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Ya. Jadi nanti ini kita bisa membedakan apa itu tindakan ekonomi, apa itu motif ekonomi, apa itu prinsip ekonomi. Lanjut siswa sekalian, nah sekarang kita sampai pada persoalan kelangkaan, ya. Kelangkaan, ya, kita definisikan kelangkaan, yaitu adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi, ya. Jadi ternyata siswa sekalian yang memunculkan masalah dalam ekonomi itu adalah adanya kesenjangan atau kelangkaan tadi, ya. Kalau dalam istilah ekonomi biasa disebut dengan scarcity, kelangkaan. Inilah menjadi sumber masalah dalam ekonomi, adanya kelangkaan. Nah sekarang siswa sekalian, apa yang menyebabkan itu terjadinya kelangkaan? Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan itu? Ini faktor-faktor semua ini yang menyebabkan kelangkaan. Ini ada keterbatasan jumlah benda pemenuh kebutuhan. Siswa sekalian, yang dimaksud sini benda pemenuh kebutuhan adalah barang dan jasa itu, yang biasa disingkat dengan BAJA, barang dan jasa. Kemudian ini ada siswa sekalian kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia. Ya, di sini sekarang terjadi kerusakan alam, terjadi tanah longsor, terjadi banjir dan sebagainya karena adanya kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Ini aja keterbatasan mengelola. Kemudian ini pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan menyediakan sarana kebutuhan. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan manusia dengan sarana yang disediakan oleh produsen. Kemudian adanya bencana alam, kemudiannya perbedaan letak geografis, ya. Kemudian adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, ya. Kemudian kemampuan untuk memproduksinya rendah dari produsen, ya. Kemudian perkembangan teknologi yang lambat. Selanjutnya siswa sekalian yang saya banggakan. Nah, tadi kita sudah sedikit paham mengenai kelangkaan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Tadi juga sudah ada apa penyebab dari kelangkaan. Sekarang solusi mengatasi kelangkaan itu. Yang pertama, ini kita membuat skala prioritas, ya. Artinya kita membuat yang diutamakan sekali tentang memenuhi kebutuhan. Sekarang langkah kedua adalah menentukan sumber daya alternatif. Ini menentukan sumber daya alternatif pilihan, ya.
Kemudian yang kedua, mengelola keuangan secara efisien. Kemudian langkah berikutnya, memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian memanfaatkan bahan substitusi. Ya, di sini adalah bahan substitusi adalah bahan pengganti siswa sekalian. Berikutnya, langkah yang terakhir adalah mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang yang perlu didaur ulang. Ya, jadi reproduksi sifatnya di sini, memproduksi ulang, mendaur ulang barang-barang yang sudah terpakai yang masih layak untuk digunakan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah tentang biaya peluang. Siswa sekalian, mungkin kalau di kelas 9 ini belum masuk pada materi, belum pernah diberikan tentang biaya peluang pada pembelajaran ekonomi ya, di mata pelajaran IPS itu. Nah, mungkin siswa sekalian baru dapat materi tentang biaya peluang itu, atau biasa dalam istilahnya opportunity cost ya, itu biaya peluang. Nah, sekarang apa yang menyebabkan timbulnya biaya peluang itu? Ya. Timbulnya biaya peluang itu karena ini kita lihat adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Jadi ini adalah pengertian siswa sekalian, pengertian daripada biaya peluang itu. Adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Nah, sekarang biaya peluang tenaga kerja. Jadi biaya peluang itu terbagi atas 3. Ada biaya peluang pada persoalan konsumsi, ada biaya peluang pada persoalan konsumsi, kemudian ada biaya peluang pada tenaga kerja. Ya. Nah, untuk biaya peluang pada tenaga kerja adalah di sini kita bisa mendefinisikan, yaitu nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang atau jasa lain. Nah, sekarang siswa sekalian nanti juga sebenarnya ada contoh bagaimana kita bisa menghitung biaya peluang. Mungkin nanti pembahasan selanjutnya ini saya bisa memberikan bagaimana cara kita menghitung biaya peluang pada persoalan konsumsi, pada produksi, dan biaya peluang pada tenaga kerja. Lanjut, ini skala prioritas kebutuhan. Ya, ini adalah urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, jadi langkah-langkahnya, cara membuat skala prioritas kebutuhan, ya. Jadi siswa sekalian, ada di sini cara bagaimana kita membuat kebutuhan yang memang betul-betul diutamakan atau sangat-sangat diutamakan. Yang pertama adalah kita menuliskan semua jenis kebutuhan kita. Ya, kalau misalnya kita ke pasar, jadi ini kita lanjut. Tadi cara membuat skala prioritas kebutuhan, pertama adalah menulis semua jenis kebutuhan kita. Ya, jadi kalau kita misalnya ke pasar, itu biasa ada catatan-catatan kecil apa yang harus kita beli. Ya, jadi ada faktor prioritas. Kemudian adalah menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Penting atau tidak kebutuhan itu. Ya, kemudian membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Ya. Kemudian berikutnya memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Ini memberi manfaat secara yang mana yang paling besar secara optimal. Kemudian memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Ini adalah salah satu cara membuat skala prioritas kebutuhan kita. Mengapa dibuat itu? Karena ada masalah kelangkaan. Ya.
Kemudian lanjut kita pada persoalan kebutuhan, bagaimana pengelompokannya. Jadi pada persoalan kebutuhan perlu siswa sekalian mengetahui pengelompokannya kebutuhan itu. Mungkin juga di kelas 9 itu sudah disinggung tentang jenis-jenis kebutuhan. Ya. Pertama, penggolongan jenis kebutuhan itu ada menurut intensitas kegunaannya, ya, menurut kepentingannya. Nah, ada ini kita lihat kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, kita masih ingat kan, kebutuhan primer itu ada sandang pangan papan, ya, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ini juga masing-masing ini ada contohnya ini, ya. Kalau sudah sekalian dilihat di buku, ini lengkap dengan contoh-contohnya dari jenis kebutuhan ini menurut intensitas kegunaannya. Kemudian lanjut pada menurut waktu pemenuhannya, ini ada kebutuhan sekarang, ya, ada kebutuhan akan datang, dan ada kebutuhan tidak terduga. Selanjutnya penggolongan berikutnya adalah menurut kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Ya, ini kebutuhan jasmani biasa disebut dengan kebutuhan fisik, ya, kebutuhan terkait dengan kebutuhan fisik, ya. Kemudian kalau kebutuhan rohani biasa juga disebut dengan kebutuhan spiritual, biasa kebutuhan apa, ya, rohani. Kemudian menurut subjek yang membutuhkan, ada kebutuhan individu, ya, si A, si B, si C dan seterusnya. Kemudian kalau kebutuhan sosial ini ada kalau kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kebutuhan publik atau kebutuhan umum. Kemudian kita lanjut siswa sekalian, pengelompokan alat pemuas kebutuhan, ya. Tadi kita singgung alat pemuas kebutuhan itu berupa barang dan jasa, ya. Nah, ini ada menurut intensitas kegunaan, ya, terdiri barang ekonomi, barang bebas, barang ilit. Ya. Ini juga siswa sekalian kita harus pahami apa itu barang ekonomi, apa itu barang bebas, apa itu barang ilit. Lalu kemudian cara pemakaiannya, ada barang konsumsi, ada barang produksi. Ya. Konsumsi kita gunakan, kita pakai, produksi kita hasilkan. Menurut cara pembuatannya, barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Ya, ini misalnya barang mentah, kayu, sepohong kayu, kemudian ini sudah jadi papan, ya. Lalu kemudian kalau barang jadi ini sudah jadi kursi, sudah jadi meja dan sebagainya. Kalau menurut bentuknya, ada barang konkret, ada barang abstrak. Konkret, nyata kelihatan. Kalau barang abstrak ini bisa dirasakan, ya, manfaatnya. Lalu kemudian menurut hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi, ini barang pengganti, siswa sekalian. Kemudian barang komplementer, ini barang pelengkap ini. Nah, ini semua pengelompokan alat pemuas kebutuhan ini menurut intensitas kegunaannya. Ya, jadi menurut pengelompokan alat pemuas kebutuhan tadi, ya, ini menurut intensitas kegunaannya, ada menurut cara pemakaiannya, ada menurut cara pembuatan, menurut bentuknya, menurut hubungannya dengan barang lain. Ini semua siswa sekalian ada contohnya, perlu Anda pahami ini tentang dari pengelompokan ini semua, ya. Karena kalau Anda mengetahui, tahu contoh dari masing-masing ini, maka lebih jelas lagi pemahaman kita tentang pengelompokan alat pemuas kebutuhan itu, siswa sekalian. Selanjutnya kali ini sampai di sini, ya, tentang bab 1 konsep masalah ekonomi. Demikian siswa sekalian, semoga pertemuan pertama ini menjadi berkah bagi kita semua, memberi manfaat untuk bagaimana kita memahami ekonomi itu, ya, meskipun secara daring karena kondisi COVID sekarang ini yang tidak memungkinkan kita untuk sementara untuk bertetap langsung di dalam kelas. Jadi nanti terkait dengan ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, bisa nanti sampaikan di kolom komentar di YouTube, ya. Jadi
Untuk absensi juga Anda harus menuliskan nama, minimal nama, kemudian kalau Anda bertanya, ada komentar, silakan di kolom komentar di YouTube. Demikian siswa sekalian, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.